semuanya. Perkenalkan, nama saya Yudi Zilihu, jurusan Sistem Informasi semester 4, mahasiswa Universitas Junyadi. Nah, di video saya kali ini saya akan presentasi di mata kuliah ITS Manajemen. Nah, di mata kuliah ini ada beberapa judul materi yang akan disampaikan pada hari ini. Yang pertama, konsep manajemen risiko. Kedua, tata kelola risiko manajemen. Ketiga, risiko dan ketidakpastian. Keempat, analisis bisnis dan risiko. Kelima, sistem SCLD. Keenam, keamanan sistem. Langsung saja pada pengertian manajemen risiko, yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko. Tujuannya yaitu mengurangi ketidakpastian serta memanfaatkan peluang yang muncul. Definisi risiko dan manajemen. Risiko adalah ketidakpastian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. Sedangkan manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk mengelola risiko agar tidak menghambat kinerja organisasi. Prinsip dasar risiko dan manajemen. Terdapat 4 prinsip dasar, yaitu 1. Identifikasi risiko, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan. Siklus manajemen. Siklus manajemen risiko dimulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan hingga pemantauan dan tinjauan. Strategi penanganan risiko. Strategi penanganan risiko ada 4 strategi utama, yaitu 1. Menghindari atau mengurangi, ketiga mentransfer, dan keempat dan menerima risiko. Pernyataan risiko dan contohnya. Pernyataan risiko menggambarkan kompetensi risiko dan dampaknya. Contohnya serangan siber, keterlambatan bahan baku, atau infeksi rumah sakit. Rencana penanggulangan risiko. Langkah-langkahnya terdiri dari pencegahan, mitigasi, hingga penanganan darurat jika risiko benar-benar terjadi. Contoh implementasinya. Contohnya seperti kebakaran pabrik, pencegahan melalui alat pemadam otomatis, mitigasi lewat pelatihan evakuasi, dan prosedur tanggap darurat untuk penanganan langsung. Manfaat manajemen risiko. Manajemen risiko meningkatkan kinerja yang mendukung keberlanjutan dan memperkuat daya saing organisasi. Lanjut pada pembahasan kedua, yaitu tata kelola risiko sistem informasi. Risiko teknologi informasi. Risiko teknologi informasi yaitu kemungkinan kerugian pada akses informasi, baik dari segi keamanan, ketersediaan, maupun kendala teknis. Contohnya, risikonya antara lain serangan malware, kegagalan hardware atau software, atau kesalahan manusia hingga kebocoran dan sensitif. Penyebab risiko teknologi informasi. Nah, penyebab utama teknologi informasi ini yaitu kurangnya kontrol keamanan, SDM, dan yang tidak terampil, infrastruktur yang rusak, hingga kebijakan yang tidak standar. Faktor tambahan seperti pemeliharaan sistem yang kurang dan ketergantungan terhadap pihak ketiga juga memperbesar risiko. Kelola teknologi informasi. Ada beberapa kelemahan umum, yaitu dalam teknologi informasi adalah kerendahannya komitmen manajemen, integrasi teknologi informasi dan bisnis yang lemah, tidak adanya kebijakan yang konsisten, kurangnya monitoring seperti pelatihan karyawan yang tidak memadai. Kesimpulan, manajemen risiko teknologi informasi bukan tentang menghilangkan semua risiko, melainkan bagaimana mengelolanya secara cerdas agar organisasi tetap tangguh dan berkelanjutan. Lanjut pada materi ketiga, yaitu risiko dan ketidakpastian. Pengertian risiko yaitu sama disamakan dengan ketidakpastian, padahal keduanya berbeda. Risiko adalah probabilitas kerugian dari suatu kejadian, sementara ketidakpastian adalah gangguan tak terduga dari luar. Contoh risiko teknologi informasi. Dalam dunia teknologi informasi, risiko dapat berupa serangan siber, kerusakan perangkat keras, kehilangan data, kegagalan sistem, dan pelanggaran privasi data. Contoh ketidakpastian. Ketidakpastian dalam teknologi informasi dapat berasal dari perubahan harga teknologi, regulasi pemerintahan, munculnya teknologi baru, hingga perubahan kebutuhan bisnis dan perilaku pengguna. Manajemen risiko teknologi informasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko. Tujuannya adalah
meminimalkan kemungkinan kegagalan dan meningkatkan peluang kesuksesan organisasi. Tahap manajemen risiko teknologi informasi yaitu 1. Identifikasi risiko, 2. Penilaian risiko, 3. Pengembangan strategi, 4. Implementasi strategi, 5. Pemantauan dan penilaian risiko secara berkala. Contoh praktik manajemen risiko, contohnya seperti dalam mitigasi serangan ransomware, perusahaan menerapkan antivirus, pelatihan staf, dan rencana pemulihan. Dalam kasus pengalihan akun, digunakan autentikasi multifaktor dan pengawasan aktivitas mencurigakan. Ada juga contoh proyek manajemen risiko teknologi informasi, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, identifikasi risiko, hingga pelaksanaan strategi agar sistem dan data perusahaan tetap aman. Kesimpulannya yaitu risiko dan ketidakpastian harus dikelola secara aktif untuk menjaga stabilitas operasional. Manajemen risiko teknologi informasi membantu organisasi siap menghadapi potensi gangguan. Lanjut pada pembahasan keempat, yaitu analisis bisnis dan risiko. Nah, analisis risiko adalah proses yang mengidentifikasi dan menangani masalah yang bisa membahayakan proyek. Ini penting bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam aktivitas lainnya. Ada juga tujuan dan fungsinya. Tujuan adalah yang menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Nah, fungsinya dari analisis risiko mencangkup pemahaman risiko, pengambilan keputusan, dan menjaga kelangsungan. Ada juga contoh risiko bisnis. Contohnya antara lain risiko kesehatan, risiko persaingan, dan risiko pasokan bahan baku yang dapat mengganggu produksi. Manajemen analisis. Ada berbagai metode seperti daftar risiko, analisis sensitivitas, dan metode SIF. Semua ini membantu tim proyek memahami dan meminimalkan risiko. Kesimpulannya yaitu analisis bisnis dan risiko sangat penting untuk daya saing dan berkelanjutan usaha. Kedua saling terkait dan harus dilakukan sejak awal perencanaan. Kelima, sistem development atau life cycle atau disingkat dengan SDLC. Pengertian SDLC yaitu siklus hidup pengembangan sistem adalah pendekatan sistematis untuk membangun dan memelihara perangkat lunak agar sesuai kebutuhan pengguna dan kualitas yang tinggi. Fungsi SDLC yaitu membantu komunikasi tim, pembagian peran yang jelas, serta memberikan gambaran input dan output dari setiap tahap dan pengembangan. Tahapan SDLC. Tahap pertama adalah perencanaan sistem yang diikuti dengan analisis sistem, perancangan, implementasi, dan terakhir pemeliharaan sistem agar tetap adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan. Model SDLC Waterfall. Model waterfall yang mengharuskan penyelesaian suatu tahap sebelum lanjut ke tahap berikutnya dengan alur kerja yang linear dan terstruktur. Metode prototipe fokus pada pembuatan prototipe yang awal yang diuji oleh pengguna untuk mendapat masukan awal dan mengurangi risiko kegagalan. Model RAD atau Rapid Application Development menekankan pengembangan cepat dengan pendekatan berbasis komponen. Ada juga model Agile. Agile adalah pendekatan fleksibel yang cepat beradaptasi terhadap perubahan dalam pengembangan jangka pendek. Ada juga model spiral. Model spiral membangun prototyping dengan pengulangan yang berfokus pada manajemen risiko dan evaluasi berkala. Masuk kita pada kesimpulan, SDLC adalah kerangka kerja penting untuk memastikan sistem informasi dibangun secara efektif dan efisien,
menjawab kebutuhan pengguna, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Baik, masuk pada judul materi terakhir, keamanan sistem. Keamanan sistem adalah aspek fundamental dalam dunia teknologi informasi. Ada beberapa prinsip keamanan sistem. Ada 6 prinsip utama dalam keamanan sistem informasi, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan autentikasi. Keempat, otoritasi. Kelima, non-repudiasi. Ancaman terhadap keamanan sistem bisa datang dari mana saja, baik internal maupun eksternal. Salah satunya malware atau phishing. Hubungan dengan manajemen risiko. Keamanan sistem tidak bisa dipisahkan dari manajemen risiko. Proses ini melibatkan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang menghambat tujuan organisasi. Dengan keamanan sistem yang baik, risiko terhadap informasi dapat diminimalisasi. Ada juga strategi keamanan sistem. Langkah-langkah penting dalam manajemen risiko dan keamanan sistem antara lain yaitu mengidentifikasi risiko, menyusun kebijakan dan kontrol keamanan, mengimplementasikan teknologi mitigasi, menyusun rencana respons insiden, menyesuaikan kebijakan dan dinamika atau ancaman. Keamanan sistem bukan hanya tanggung jawab IT, tetapi tanggung jawab bersama. Mari kita ciptakan lingkungan digital yang aman dan andal. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.